Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal internasional. Saya sendiri atas nama Naufal Farid Yasmin, NIM B100190561, kelas C. Tentang jurnal, judul Effect of Training and Development Program on Perceived Employees Job Performance in Selected Insurance Company in Lagos State. Penulis Lateef Okikiola. Tahun terbit 2022. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh program pelatihan dan pengembangan terhadap prestasi kerja karyawan di perusahaan asuransi terpilih di negara bagian Lagos. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, karena proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka serta variabel sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui berbagai sumber primer dan sekunder. Untuk data primer, kuesioner dibagikan kepada karyawan perusahaan terpilih. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang ada seperti artikel jurnal tentang materi pelajaran. Responden. Penelitian ini menemukan bahwa 38,4% responden sangat setuju, 11,5% dan setuju 26,9% bahwa karyawan yang bekerja lembur di perusahaan asuransi yang dipilih setelah pelatihan. Sementara 33,3% adalah ragu-ragu dan tidak setuju untuk 19,2% dan sangat tidak setuju untuk 9%. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar dari responden bekerja lembur di perusahaan asuransi yang dipilih setelah pelatihan. Menunjukkan bahwa 84,7% responden sangat setuju untuk 32,1% dan setuju 52,6% bahwa karyawan keterlibatan dalam kerja tim telah meningkat dalam organisasi sementara untuk 55,1%, ragu-ragu dan 10,3% tidak setuju. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar keterlibatan responden dalam kerja tim telah meningkat dalam organisasi setelah pelatihan. Studi ini juga menemukan bahwa 60,2% yang terdiri dari responden yang sangat setuju 19,2% dan setuju 41%, bahwa pelatihan telah meningkatkan motivasi di antara karyawan untuk mencapai yang ditetapkan tujuan, sedangkan 12% ragu-ragu, 15% tidak setuju, dan 11,5% sangat tidak setuju. Mayoritas responden menjawab pelatihan telah meningkatkan motivasi di antara karyawan untuk mencapai tujuan. Hasil penelitian. Studi ini menguji pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja karyawan yang dirasakan di perusahaan asuransi terpilih di negara bagian Lagos. Dengan demikian, pembahasan temuan didasarkan pada tujuan pembelajaran. Tujuan pertama adalah untuk mengidentifikasi program pelatihan dan pengembangan yang umum di negara-negara terpilih perusahaan asuransi di negara bagian Lagos. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pelatihan umum dan pengembangan yang diidentifikasi adalah manajemen hubungan pelanggan, pelatihan keamanan finansial, keamanan pelatihan tentang pemalsuan dan penipuan, praktik hukum dan proses pengadilan, tuntutan dan penilaian pelatihan manajemen sumber daya manusia, pelatihan pemulihan utang dan penulisan laporan, pemantauan dan pelatihan evaluasi, dan lainnya, seperti pelatihan penilaian langsung, pembangunan tim, Microsoft Office, personal pajak penghasilan, dan peningkatan kapasitas. Kesimpulan, studi ini menyimpulkan bahwa program pelatihan dan pengembangan umum yang mendorong pekerjaan karyawan serta kinerja di perusahaan asuransi
menyatakan bahwa program pelatihan dan pengembangan diadakan pada setiap minggu, tetapi dalam beberapa situasi, mungkin ada pelatihan dan pengembangan darurat dan berkala. Program yang dirancang untuk mengurangi tantangan baru di sektor ini. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pelatihan berpengaruh positif terhadap karyawan perusahaan asuransi karena mayoritas responden menyatakan bahwa setelah mengikuti pelatihan, mereka bertemu dengan target yang ditetapkan setelah pelatihan, membuat rekor baru dalam organisasi. Sekarang, berani mengambil resiko untuk organisasi, terlibat dalam lembur, dan peningkatan keterlibatan dalam kerja tim telah meningkat di dalam organisasi. Pembelajaran juga menyimpulkan bahwa pelatihan telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas untuk penyampaian tugas di antara karyawan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.